Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 semester 1 yaitu mengenai korosi. Adapun materi korosi ini merupakan materi dari kompetensi dasar atau KD 35 yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya, serta KD keterampilannya KD 45 mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Indikator pembelajaran ada 5 ya, jadi diharapkan nanti dapat menguasai kelima indikator ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian korosi. Yang kedua, menyebutkan contoh dari korosi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menjelaskan dampak korosi ya, akibat dari terjadinya korosi. Terus yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Serta yang kelima, menganalisis cara mengatasinya sehingga tidak terjadi korosi atau cara pencegahan dari korosi itu. Ya. Ini dapat dilihat dari gambar, ini adalah rantai dari logam ya, ini yang sudah terkorosi, ini yang belum terlihat jelas perbedaan antara yang tidak terkorosi dengan yang terkorosi. Ini juga pipa ya, mungkin pipa sambungan untuk air ya, pipa air. Ada yang sudah mengalami korosi tapi sedikit, ada yang korosinya sudah parah ya. Itu beda sifat fisik, beda fisiknya saja sudah kelihatan ya. Ada yang kalau dilihat warnanya beda, terus ketebalannya juga beda, teksturnya juga beda antara yang terkorosi dengan yang tidak. Ini juga. Baik, seperti di indikator tadi, kita mempelajari apa itu korosi atau pengertian dari korosi. Korosi itu adalah peristiwa perusakan logam ya, oleh karena terjadinya zat kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya, membentuk senyawa yang tidak dikehendaki. Ya, jadi sekali lagi korosi itu adalah peristiwa perusakan logam. Jadi reaksi negatif dari suatu logam. Kalau rusak kan berarti sesuatu yang merompak ya, yang menghancurkan ya, menghancurkan tekstur dari logam, ikatan-ikatan dari logam itu sendiri ya. Apa yang menyebabkannya terjadi korosi itu? Ya, karena adanya zat-zat lain, zatnya bisa merupakan suatu logam lain ya, yang berada di sekitar logam tersebut ya. Kemudian ini contoh korosi. Nah, contoh korosi antara lain, 1, karat pada besi. Jadi karat itu adalah salah satu contoh korosi. Karat adalah istilah khas untuk korosi pada besi. Ya. Karat pada besi tadi ditampilkan ya gambarnya, walaupun sebenarnya bukan hanya besi yang dapat mengalami korosi ya. Ingat, kata kuncinya logam. Kan logam bukan hanya besi ya, jadi hampir semua logam itu dapat mengalami korosi. Hanya saja korosi dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan karat ya, padahal karat hanya salah satu contoh dari korosi, yaitu korosi pada besi. Yang kedua, pudarnya warna mengkilap pada perak. Perak, tahu kan perak? Warnanya putih bercahaya gitu ya. Nah, kalau dia sudah terkorosi, sudah mengalami perkaratan, ya karat pada perak maksudnya, maka warna mengkilapnya itu pudar, ya, tertutup oleh zat-zat yang berada di sekitarnya, misalkan ada asam, ada udara, air, uap air ya. Kemudian contoh lainnya itu misalkan tembaga. Tembaga tahu kan? Nah, tembaga itu warnanya apa? Warnanya kemerahan, merah batah gitu ya. Nah, kalau tembaga tadi digunakan
sudah lama, misalkan tembaga digunakan salah satunya juga sering digunakan untuk perhiasan ya, sama seperti perak. Nah, dia akan mengalami korosi. Ciri khas korosi pada tembaga itu, maka warna merah bata pada tembaga itu sudah berubah menjadi agak kehijau-hijauan ya. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi ya pada korosi ini adalah reaksi elektrokimia ya, di mana terjadi reaksi oksidasi logamnya. Logam itu sendiri mengalami oksidasi, logam yang terkorosi itu membentuk suatu senyawa oksida. Tahu kan, berarti oksida itu adalah dengan oksigen. Jadi misalkan Fe dengan O, Ag dengan O, Cu, ya, tembaga Cu. Cu dengan O ataupun dengan sulfida. Berarti dengan belerang juga bisa menyebabkan korosi. Jadi sulfida logam. Ya, hasil dari korosi pada logam-logam itu. Ini faktor-faktor yang menyebabkan korosi pada besi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya. Jadi yang pertama konsentrasi H2O dan O2. Jadi adanya uap air dan udara itu akan menyebabkan korosi, ya. pH yang tidak netral, jadi terlalu asam atau terlalu basa, dia juga akan menyebabkan pemicu dari terjadinya korosi. Keberadaan elektrolit, jadi adanya zat-zat lain yang bersifat elektrolit juga akan menyebabkan terjadinya korosi. Suhu yang ekstrim, yang dingin ya. Umumnya korosi terjadi pada suhu yang rendah. Jadi biasanya untuk menghindari korosi ditempatkan di suhu yang tinggi ya, tapi bebas dari yang di atasnya. Maksudnya suhu tinggi kalau banyak uap air juga masih tetap terjadi korosi, bebas, yang lainnya bebas. Maksudnya tidak ada uap air, tidak ada oksigen, pH-nya netral, dan tidak didekatkan dengan zat elektrolit suhunya tinggi ya. Kemudian galvanic couple, pelapisan galvanik ya, sel galvanik. Kemudian ini cara mencegah korosi pada besi supaya tidak terjadi korosi maksudnya. Yang pertama, menggunakan lapisan pelindung ya untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2 dengan uap air dan oksigen. Baik berupa uap, airnya baik berupa uap maupun ya air biasa ya. Contoh lapisan pelindung yang dapat digunakan. Apa lapisan pelindung yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan ya dengan pengecatan ya, tergantung barangnya ya, tidak semuanya bisa dilakukan ya, tergantung dari sifat dari apa yang akan dilindungi. Kalau misalkan kecil, hanya misalkan rak piring ya, rak piring bisa digunakan lapisan cat. Pagar rumah maksudnya bisa digunakan untuk melindungi korosinya itu dengan melapisinya dengan cat selain untuk menambah keindahan. Bisa juga dengan pelapisan dengan oli atau gemuk. Tidak mungkin kan kalau pagar atau rak piring dilapisi dengan oli atau gemuk, gimana mau megangnya ya, mau nyentuhnya, kotor semua tangan. Jadi ini digunakan misalkan untuk rantai kendaraan ya, supaya tidak cepat kan ya, biasanya bergerak terus ya rantainya itu, mesin-mesin kendaraannya itu supaya tidak macet biasanya karena ada zat lain menghambat, membuat sulit untuk bergerak itu. Nah, biasanya digunakan oli atau gemuk. Kemudian dilapisi dengan plastik ya. Biasa kan kalau beli barang-barang baru, misalkan sepeda ya, pasti dilapisi dengan plastik ya. Karena selama barang tersebut belum berpindah ke tangan konsumen kan pasti dia ada kontak dengan air, ada kontak dengan oksigen. Kalau tidak dilapisi dengan plastik akan merugikan ya, akan cepat rusak gitu, cepat berkarat.
Kemudian pelapisan dengan logam lain. Logam-logam yang dapat melapisinya adalah logam yang lebih cepat mengalami korosi ya. Timah, seng, kromium. Sesuai dengan tujuannya untuk apa ya. Maksudnya disesuaikan juga dengan barang yang akan dilapisi tersebut. Kemudian, jadi yang nomor 1 ini istilahnya perlindungan anode. Perlindungan anode. Nah, yang kedua ini menggunakan perlindungan katode. Ya, perlindungan katode dengan menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anode korban. Ya, jadi nomor 2 ini dikenal dengan pengorbanan anode. Perlindungan. Yang pertama, perlindungan anode, perlindungan untuk zat yang supaya dia tidak mengalami korosi. Yang kedua ini pengorbanan anodenya. Ya, jadi logamnya logamnya sebagai katode, ya, logam yang akan dilindungi itu sebagai katode dan logam lainnya sebagai anode, ya. Nah, logam yang lebih reaktif yang digunakan untuk melindunginya yaitu krom, seng, aluminium, magnesium, ya, yang berfungsi sebagai anode korban yang menyuplai elektron. Yang posisinya dalam deret volta itu lebih terletak sebelah kiri daripada kalau misalkan dengan Fe, berarti lebih nilai potensial elektrodenya itu lebih negatif ya dibandingkan dengan Fe-nya itu sendiri ya. Baik, kita langsung ke contoh soal. Langsung ya supaya untuk lebih paham lagi. Yang pertama, soal pertama, beberapa metode pencegahan korosi. Tadi kan ada beberapa ya. Nah, ini mengecat, mengemuri oli, membalut dengan plastik, perlindungan katode, dan galvanisasi. Metode yang paling tepat digunakan untuk melindungi pipa yang ada di dalam tanah adalah yang mana? Coba dijawab, langsung ditulis di kertasnya, yuk. Yang mana metode di antara 5 metode ini yang paling tepat digunakan untuk melindungi pipa besi yang ada di dalam tanah? Apakah mengecat, ya? Apakah melumuri oli? Apakah dibalut dengan plastik? Apakah perlindungan katode atau galvanisasi? Kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kalian jawab apa? Ini bukan berarti jawabannya ya yang ada titik ini, mengecat. Ya, pipa di dalam tanah mau dicat ya, pipa besi yang di dalam tanah pakai cat. Hilanglah catnya ya. Yang paling tepat adalah dengan 4, ya, yaitu dengan perlindungan katode. Maksudnya pipa besi itu dihubungkan dengan logam lain yang lebih cepat terkorosi, tapi dia harus diganti secara periode ya, maksudnya misalkan 1 tahun sekali harus diganti. Kalau tidak diganti-ganti, habis yang anodanya, maka besi juga yang akan dimakan atau akan terkorosi ya. Yang kedua, sama seperti yang tadi ya, kalian tulis jawabannya di kertas kera ya. Berikut ini adalah percobaan tentang korosi. Ada gambar. Nomor 1, paku ditambah dengan air jeruk nipis. Yang kedua, paku ditambah air yang mendidih. Yang ketiga, paku ditambah air biasa ya. Yang keempat, paku ditambah dengan minyak tanah. Yang kelima, paku saja ya. Mana yang paling lambat? Hati-hati, ini soalnya adalah yang paling lambat. Mana yang paling lambat mengalami korosi pada gambar? Ya, apakah 1, 2, 3, 4, atau 5? 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D, nomor 4, minyak tanah. Paku yang direndam dalam minyak tanah, karena minyak tanah dapat melindungi paku dari kontak dengan udara maupun dengan air, karena minyak tanah bersifat non polar ya, tidak akan bisa dimasukin oleh air. Jadi jawabannya D ya, dua soal. Soal ketiga,
pencegahan korosi yang paling tepat pada stang sepeda. Sekarang lagi musim goes kan, musim sepeda-sepedaan. Perhatikan atau ingat-ingat kalau punya sepeda di rumah, sepeda yang sudah dipakai maksudnya, bukan sepeda seperti yang dijelaskan di awal, sepeda yang baru di toko, pastilah pakai plastik ya kalau itu. Nah, pencegahan korosi yang paling tepat pada stang sepeda adalah A. Dihubungkan dengan magnesium, B. Dilapisi dengan krom, C. Dioles dengan minyak atau oli ya, D. Proteksi katodik, atau E. Dibuat paduan logam atau alloy. Apa jawabannya? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Dilapisi dengan krom. Stang sepeda berkilau ya. Jadi kalau kalau sepeda bagian depan itu kan biasanya lebih menarik ya, maksudnya lebih indah untuk dipandang, dan supaya tidak terjadinya korosi maka biasanya dilapisi dengan krom. Tidak mungkin dengan yang lainnya, ini aneh gitu ya kalau dilapisi dengan dioles dengan oli gitu ya, atau dihubungkan dengan magnesiumnya taruh di mana coba ya. Kalaupun ada kabel-kabel itu rem ya, bukan untuk proteksi katodiknya, bukan ya. Baik. Soal keempat ini ketinggalan nomor soalnya. Soal terakhir nih, soal keempat. Berikut adalah beberapa percobaan siswa untuk mempelajari perkaratan. Ayo, ada 5 nih. Paku dimasukkan tabung terbuka berisi air. Yang kedua, paku dimasukkan tabung tertutup berisi CaCl2 anhidrat ya. Anhidrat artinya tidak mengandung air. Yang ketiga, paku dimasukkan tabung tertutup juga berisi air yang dididihkan. Air yang dididihkan dengan air yang tidak dididihkan apa bedanya? Kalau air yang dididihkan, yang sudah dididihkan itu kadar oksigennya tidak ada ya, sudah hilang. Zat-zat di dalamnya juga, misalkan ada bakteri-bakteri itu sudah mati ya. Terus yang keempat, paku dimasukkan tabung terbuka yang berisi larutan NaCl, garam, ini elektrolit, hati ya. Atau yang kelima, paku yang dimasukkan tabung terbuka yang berisi minyak tanah, seperti pada gambar yang tadi. Nah, pertanyaannya adalah paku yang paling cepat mengalami korosi. Yang mana? Yang paling cepat mengalami korosi pada percobaan nomor berapa? 1, 2, 3, 4, atau 5. Paku semua dimasukkan, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, zat yang ditambahkannya itu beda. Ada yang air saja, ada yang CaCl2, ada air yang mendidih, ada yang minyak tanah, ada yang NaCl atau garam. Jawabannya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah nomor 4. Ya, paku yang dimasukkan dalam tabung terbuka yang berisi larutan NaCl. Ya, jadi kalau mau diulangi lagi, nomor 1 ini jawabannya adalah D, 2 ini D lagi, 3 adalah B, dan 4 soal terakhir D lagi. D, D, B, D. 4 soal. Hitung berapa kalian benarnya. Kalau benar semua, alhamdulillah, artinya sudah menguasai. Kalau salah satu pas KKM, kalau lebih dari 1 soal yang salah, maka kalian wajib untuk mempelajari kembali materi korosi ini. Ini materinya relatif mudah ya. Cukup membaca-baca saja dan banyak contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ya. Demikian dari Ibu. Silakan bertanya di Google Classroom-nya.